Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan cerita dari Tales of Demon Ika, di mana cerita Donghua ini sudah memasuki season ketiganya. Baiklah, tanpa basa-basi kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Cerita berawal di kediaman Asosiasi Alkimia. Para master di sana sedang melakukan penyulingan pil. Resep pil ini merupakan hasil dari Nieli yang telah mentranslatekan sebuah buku di Asosiasi Alkimia sebelumnya. Pil-pil tingkat tinggi ini pun berhasil dibuat. Selanjutnya, pihak Asosiasi Alkimia menjual pil-pil ini dengan harga yang cukup mahal di toko. Salah seorang pembeli meremehkan pil pemelihara jiwa ini karena harganya yang terlalu mahal. Direktur yang mendengar hal itu kemudian membiarkan orang tersebut untuk mencobanya. Dan secara tiba-tiba orang itu pun langsung naik peringkat ke tingkatan perak. Orang-orang pun langsung berebut dan mengantri untuk membeli pil ini. Kemudian banyak orang yang ingin membeli sampai bahkan stok pil ini pun habis. Direktur yang tidak lupa untuk memberi bagian dari hasil penjualan pil dan beberapa pilnya sendiri kepada Nieli. Nieli pun senang dengan persentase yang ia dapatkan ini. Akhirnya, waktu ujian di Akademi Anggrek Suci telah tiba. Para murid berkumpul di tempat pengujian. Nieli dan teman-temannya pun telah berada di sana. Xiao Ninger pun ada di sana, kemudian berbicara dengan Nieli. Xiao Ninger khawatir dengan Nieli dan keluarganya. Karena dirinya, orang-orang dari keluarga keramat telah menekan keluarga tanda surgawi milik Nieli. Nieli berkata untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ia telah memiliki rencana tentang permasalahan tersebut. Melihat kedekatan Nieli dengan Xiao Ninger, Shenfei yang ada di sana langsung mendatangi Nieli dan ingin menghajarnya. Nieli pun dapat menghindari serangan dari Shenfei itu, meskipun Shenfei ini telah berada di tingkatan perak. Shenfei kemudian mengatakan bahwa Xiao Ninger ini adalah tunangannya, dan Xiao Ninger malah bermesraan dengan Nieli. Tetapi Xiao Ninger tidak menyetujui pertunangan itu dan menolaknya. Shenfei pun mengancam keluarga dari Xiao Ninger dan juga mengancam keluarga dari Nieli. Nieli pun selanjutnya menantang bertarung Shenfei di suatu pertarungan. Shenfei pun setuju dengan itu dan kemudian ia pergi dari tempat itu. Melihat Nieli yang dekat dengan Ninger, Yijun pun terlihat cemburu. Tetapi ia tidak ingin bersaing karena Xiao Ninger telah ia anggap sebagai temannya. Tapi orang yang selama ini dicintai oleh Nieli adalah Yijun. Guru Nieli, Shen Xiu, pun ada dalam pengujian ini. Nieli mengingatkan kembali mengenai pertaruhan mereka di dalam kelas waktu dulu, yaitu jika kekuatan Nieli bisa ke tingkat perunggu, maka guru Shen Xiu harus keluar dari sekolah ini. Shen Xiu ini dengan sombong mengejek Nieli dan berkata bahwa dalam pertaruhan ini ia yang akan menang. Dalam ujian ini terdapat dua ujian, yaitu ujian tingkat kekuatan fisik dan tingkat kekuatan spiritual. Shen Yue pertama kali maju ke depan untuk melakukan ujian. Ia kemudian memukul alat ini dengan sekuat tenaga. Pukulan pertama bernilai 120, yang kedua 130, dan yang ketiga bernilai 135. Shen Yue selanjutnya mengetes kekuatan spiritualnya. Hasilnya yaitu sebesar 115, yang berarti ia telah mencapai tingkatan perunggu. Batas untuk tingkatan perunggu ini yaitu kekuatan spiritual sebanyak 100 poin.
Dengan hasil yang seperti ini, banyak orang yang memuji Shen Yue. Giliran selanjutnya yaitu Lu Piao. Pukulan pertama bernilai 265. Melihat hal itu, banyak orang yang terkejut dan memuji jenius ini. Pukulan kedua 325 dan yang terakhir 370. Shen Yue terlihat gelisah dengan hasil ini. Selanjutnya, di pengujian kekuatan spiritual, Lu Piao menunjukkan hasil sebesar 367, di mana ia telah mencapai peringkat perunggu bintang 3. Setiap bintang dalam peringkat terpaut 100 poin. Kelompok Nieli lainnya juga menunjukkan hasil yang luar biasa. Weinan kekuatan 290, Changmin kekuatan 325, kekuatan spiritual Weinan 289, Changmin 275. Keduanya telah mencapai peringkat perunggu bintang 2. Giliran Du Ze pun tiba. Pukulan pertama kekuatannya sebesar 500. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Ia kemudian melakukan pengujian kekuatan spiritual. Dalam pengujian ini, tiba-tiba kristal spiritual ini pun meledak. Hal ini membuktikan bahwa orang yang telah diuji telah melebihi tingkatan perunggu dan telah berada di tingkatan perak. Semua orang terkejut karena bahkan dengan bakat ini melebihi bakat dari Lord Yemo di masa mudanya. Shen Xiu pun mulai khawatir dengan kondisi ini. Dalam pengujian ini, Ye Yiyun dan Xiao Ninger juga menghancurkan kristal pengujian, yang berarti keduanya juga telah di tingkatan perak. Akhirnya giliran Nieli pun tiba. Ia pun maju untuk pengujian. Teman-teman Nieli juga penasaran dengan hasilnya, karena dalam kelompok Nieli, hanya Nieli lah yang memiliki bakat paling rendah dan tingkat perkembangannya juga lambat. Di sana, Nieli melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian dan memanas-manasi Shen Xiu. Ia pun selanjutnya melakukan pengujian. Pukulan pertama terukur sebanyak 100, kedua terukur 100, dan ketiga juga terukur 100. Ia kemudian melanjutkan ke pengujian kekuatan spiritual. Hasil perhitungan kekuatan spiritual juga terhitung 100. Dengan hasil ini, ia juga termasuk ke tingkatan perunggu di paling batasnya, yaitu 100 poin. Yang berarti juga ia telah memenangkan taruhan dari Shen Xiu. Dalam pengujian ini tidak diketahui berapa kekuatan Nieli sebenarnya, karena ia mengontrol kekuatannya sehingga semua hasil ujian bernilai di batas paling bawah peringkat perunggu. Petinggi di sana yang melihat itu juga menempatkan Nieli ke kelas jenius bersama teman-teman lainnya. Meskipun Nieli hanya tingkat perunggu bintang 1, tetapi ia memiliki kontrol kekuatan yang bagus. Shen Xiu pun kesal dan ia pun mengundurkan diri dari sekolahan. Setelah hari itu, murid-murid dipersilahkan pulang ke rumah mereka untuk bertemu keluarga mereka. Nieli pun juga pulang untuk menemui keluarganya. Sebelum kembali dari masa depan, keluarga Nieli telah diserang oleh sekelompok binatang iblis dan terbunuh semuanya, termasuk juga ayahnya. Kali ini Nieli akan bertemu keluarganya setelah sekian lama. Di jalan, ia dijemput oleh adiknya bernama Xiao Yu. Mereka pun berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, ia bertemu kembali dengan keluarganya. Mereka pun makan bersama untuk menyambut Nieli yang telah kembali. Keluarganya mengatakan bahwa sebelumnya keluarga dari keluarga keramat
telah menekan keluarga tanda surgawi mereka. Tetapi tak lama, untungnya asosiasi alkimia membantu mereka dan juga melakukan kerjasama dengan keluarga tanda surgawi. Malam harinya, Nili berlatih di hutan. Ia juga menggunakan pil yang telah diberikan asosiasi alkimia. Tak lama ia pun terbang dan berhasil menerobos ke tingkatan perak. Seorang yang telah berada di tingkatan perak, maka ia sudah bisa bergabung dengan suatu roh iblis untuk menambah kekuatannya. Nili pun kemudian ingin bergabung dengan roh bayangan iblis yang sebelumnya ia dapatkan di reruntuhan kuno. Saat ingin bergabung, roh ini ingin kabur, tetapi Nili bisa mengatasinya dan berhasil melakukan penggabungan. Penggabungan ini memiliki kemampuan kamuflase dan teknik membunuh yang bagus. Tak lama adik Nili, Xiaoyu, datang mengunjungi Nili. Adik dari Nili ini sangat berbakat. Selanjutnya Nili mengajarkannya sebuah teknik untuk berlatih. Di kegelapan hutan, 3 orang dari guild kegelapan terlihat mengawasi tempat dari keluarga tanda surgawi. Dengan teknik roh bayangan iblis Nili, ia mengetahui hal itu. Nili lalu memberitahu adiknya untuk melaporkan hal ini kepada orang dewasa di klannya. Nili selanjutnya dengan diam-diam menghabisi seorang dari guild kegelapan itu. 2 orang lainnya kemudian menjadi waspada. Nili kemudian menunjukkan dirinya dan berhasil membunuh seorang lagi. Tetapi 1 orang lagi kemudian bergabung dengan roh iblisnya dan dapat bertahan dari serangan Nili. Nili kesulitan menghadapi 1 orang ini. Ia kemudian hanya menyerangnya dengan mengandalkan kekuatan kamuflasenya. Seorang dari guild kegelapan ini kemudian menyadari bahwa ada beberapa orang yang akan datang. Ia pun langsung pergi dari tempat itu. Orang-orang dari keluarga tanda surgawi pun tiba di tempat itu. Selanjutnya, mereka melaporkan hal ini ke ketua keluarga tanda surgawi. Nili mengatakan bahwa orang dari guild kegelapan ini telah diserang oleh kekuatan misterius. Ketua Nihai pun mempercayainya dan menyuruh mereka untuk kembali. Salah seorang tetua di sana kemudian menghentikan Nili dan mengatakan bahwa Nili sudah menyinggung keluarga keramat, sehingga keluarga tanda surgawi mereka telah ditekan dan dalam kondisi yang sulit. Tetua itu berkata bahwa Nili harus dihukum karena hal itu. Nili selanjutnya berkata bahwa para tetua dan petinggi keluarga tanda surgawi seharusnya dapat melindungi anggota keluarganya sendiri dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Nili juga berkata bahwa dalam urusan keluarga keramat ini, Nili telah mencari solusi untuk mengatasinya. Tak lama kemudian, orang-orang dari asosiasi alkimia datang ke tempat itu. Direktur yang di sana melapor bahwa ia ingin membantu keluarga tanda surgawi setelah mendengar kabar tentang guild kegelapan. Tetapi tetua di sana menolak tawaran ini. Nili terlihat bercekcok dengan tetua ini. Direktur yang kemudian melihat bahwa Nili memiliki masalah dengan tetua ini. Ia pun mengatakan kepada kepala keluarga Nihai bahwa jika tetua dari keluarga tanda surgawi ini memang menolak bantuannya, maka kerjasama antara keluarga tanda surgawi dengan asosiasi alkimia sebaiknya disudahi saja. Kepala keluarga Nihai melihat bahwa direktur yang ini memiliki suatu kedekatan dengan Nili. Ia lalu memutuskan untuk menurunkan jabatan dari tetua yang bacot ini dan kemudian menaikkan orang-orang terdekat dari keluarga Nili ke posisi penting di keluarga tanda surgawi. Nili pun berterima kasih kepada direktur yang atas hal ini.
Baiklah, sekian dari pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.